Ini adalah review terkait dengan pengalaman naik kapal reguler atau kapal non eksekutif ya di Pelabuhan Merak Bakauni atau sebaliknya yaitu Bakauni ke Merak. Bagaimana situasinya? Silahkan simak. Halo Sobat Zona Lampung, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan pengalaman naik kapal reguler ya. Nah, ini adalah tempat duduk di kapal reguler dan situasinya serta kondisinya. Nah, sedangkan ini ada di dak yang paling bawah, itu biasanya diisi oleh mobil-mobil besar. Seperti halnya kapal eksekutif yang sudah kita bagikan reviewnya, naik kapal eksekutif, dan ini adalah kapal reguler. Jadi di dak yang paling bawah itu diisi oleh kendaraan mobil-mobil besar. Kalau mobil pribadi seperti ini biasanya ada di dak nomor 2 atau di dak bersebelahan dengan kendaraan sepeda motor. Nah, kapal reguler ini untuk harganya sendiri lebih murah dibandingkan dengan kapal eksekutif. Naik kapal eksekutif itu harganya lebih mahal, tapi kalau kapal reguler itu lebih murah, teman-teman. Nah, ini kita akan mencoba untuk naik ya, jadi karena menggunakan mobil pribadi itu naik ke kapal dak yang nomor 2, yaitu di dak naik ke mobil pribadi, barisan mobil pribadi. Nah, ini adalah situasinya ketika ada di dak nomor 3. Jadi di dak nomor 3 itu adalah tempat waktu untuk beristirahat. Di situ juga ada karaoke, terus kita mau ke kantin itu juga ada dan juga tersedia, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman jalan kaki itu juga ada untuk cara pemesanan tiket dan lain sebagainya, sudah kita bagikan pada video sebelumnya. Dan ini nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan jalan kaki tanpa menggunakan kendaraan, biasanya naiknya dari sini gitu. Untuk kapal reguler ini pengalaman kemarin sih jarak tempuhnya sekitar 3 jam sampai 4 jam. Memang lebih lama ya dibandingkan kita menggunakan kapal eksekutif, tapi untuk kenyamanannya ya standar lah, sama aja juga nyaman, juga tidak ada beda yang signifikan. Kecuali untuk tempat-tempat tertentu, misalnya untuk tempat beristirahat itu ya, kalau misalnya mau lesehan itu kita harus di kapal reguler ini kita dikenakan tarifnya kisaran 10.000 sampai dengan 15.000 gitu. Di sini juga ada tempat misalnya hiburan itu juga ada ya, tapi hiburannya juga ada, pengamennya juga ada gitu. Nah, ini adalah situasi dan gambarannya, dan ini adalah gambar musolanya. Musola di kapal reguler itu juga kalau fasilitas seperti ini, tempat beribadahan seperti halnya musola itu gratis, tidak ada biaya tambahan apapun. Untuk naik kapal reguler ini biasanya kebanyakan kalau dari Merak Bakauni atau Bakauni Merak gitu, itu ini teman-teman, travel atau mobil-mobil bis besar itu biasanya lebih memilih kapal reguler karena harganya lebih murah gitu. Nah, kalau misalnya ini ada hiburannya juga. Kalau misalnya di kapal reguler itu juga ada hiburannya, meskipun juga ada beberapa pengamen gitu ya, beberapa pengamen yang meminta sumbangan seikhlasnya tapi tidak memaksa gitu. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli makanan juga sama ya, kalau makanan seperti halnya pop mie lain sebagainya gitu ya, biasanya itu sih. Kalau kopi kemarin juga kita mencoba untuk ngopi di kapal reguler ini, harganya sekitar 10.000. Kalau pop mie itu 18.000. Biasanya makan makanan itu menjadi salah satu jenis makanan yang banyak difavoritkan bagi kalian yang melakukan penyeberangan dari Bakauni ke Merak atau Merak Bakauni menggunakan kapal reguler. Nah, seperti itulah kurang lebihnya review kita terkait dengan naik kapal reguler yang harganya lebih murah gitu ya dibandingkan naik kapal eksekutif itu. Kalau mau kendaraan pribadi atau naik sepeda motor itu juga ada gitu, di pemesanan tiketnya juga itu menggunakan aplikasi Verisi. Teman-teman bisa cek untuk cara pemesanan, misalnya mau menggunakan mobil pribadi atau menggunakan motor atau jalan kaki bahkan sekalipun, itu sudah ada ya, sudah kita bagikan video-videonya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman di kapal reguler ini juga ada yang menawarkan jasa pijat gitu ya, jasa pijat. Terus ada juga yang menawarkan misalnya untuk kita mau lesehan itu ada yang menawarkan tikar ya, tapi tikarnya itu menyewa, dihitungnya menyewa. Kalau per tikar itu sekitar waktu itu 5.000 sampai dengan 10.000-an sewa tikar dari ini teman-teman, dari naik sampai dengan kita turun. Kurang lebihnya
seperti itu. Dan untuk daknya biasanya ada 3 dak atau 4 dak. 4 dak itu dak yang paling atas tuh biasanya los gitu ya. Kalau misalnya pas ini teman-teman, pas siang hari itu rasanya panas, tapi kalau pas malam hari itu juga sejuk ya. Dan kelebihan kita misalnya mau cas atau mengisi daya handphone itu gratis, tidak ada biaya tambahan gitu ya, tidak ada biaya tambahan alias gratis di kapal reguler. Kapal eksekutif juga demikian sih, gratis. Tapi kalau kapal eksekutif kita naik ke semua ruangan itu tidak ada biaya ya. Kalau kapal reguler itu ada biayanya, dan kapal reguler ini lebih lama gitu. Nah ini kalau misalnya ini dak yang paling atas itu tempat hiburan tadi yang sempat kita musola lain sebagainya gitu, di dak yang paling atas ini. Jadi di sebelahnya itu ada tempat hiburan. Nah ini di dak nomor 2 itu adalah parkir kendaraan motor ya. Parkir kendaraan motor ini campur dengan kendaraan pribadi gitu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan mobil pribadi dan motor, itu parkirnya di dak nomor 2, pasti di dak nomor 2 gitu. Kalau misalnya menggunakan sepeda motor nanti ada jalur tersendiri. Kalau misalnya menggunakan mobil pribadi itu jalurnya biasanya sama dengan mobil besar, cuman naiknya lebih awal atau lebih didahulukan seperti itu. Untuk pemandangannya ya tentu saja karena ini jalurnya dari Merak Bakauheni ke Merak, kita bisa melihat Selat Sunda dan beberapa kepulauan-kepulauan kecil yang ada di Selat Sunda. Nah ini adalah tarif non eksekutif dan bisnis ya. Kalau dewasa 15.000, kalau anak-anak 10.000 gitu. Nah ini adalah kalau kita masuk itu kurang lebihnya demikian fasilitasnya. Nah ini adalah tikar yang saya bicarakan tadi. Kalau teman-teman mau menyewa gitu, itu bisa banget, tapi ya menggunakan biaya tambahan yaitu 5.000 untuk sewa tikar. Namanya mau teman-teman mau menyewa tikar. Nah seperti itu review terkait dengan pengalaman naik kapal reguler. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pengalaman lain, bisa memberikan komentar di kolom komentar atau memberikan saran kalau ada masukan gitu ya. Nah ini kita sudah mulai turun untuk kita menuju pulang atau menuju pada penyeberangan. Aslinya keluar dari penyeberangan gitu. Nah ini adalah bagian ketika kita keluar dari kapal gitu, dari kapal. Jadi kalau misalnya mobil pribadi itu keluarnya biasanya lebih akhir gitu. Kalau misalnya kita menggunakan bis besar atau bis yang ukurannya banyak orang gitu, itu biasanya keluarnya lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Nah seperti itu terkait dengan pengalaman kita naik kapal reguler. Semoga saja teman-teman bisa memberikan gambaran yang lain atau pengalaman yang lain. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, bye bye.